Hai semuanya. Halo. Welcome back to Eagle Kids Online Service. Wah, siapa yang antusias buat beribadah hari ini? Boleh angkat tangannya. Aku. Wah, gak sabar ya untuk kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu sama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang indah. Kami siap Tuhan untuk beribadah, kami antusias Tuhan, kami bersemangat memuji, menyembah nama-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami yang paling terbaik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Let's go. Let's go. 1, 2, 3, go! La la la, let's sing this song. La 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 la. La la la. La 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 la. Kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Come on sing. La la la. La 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 la. Tirukan gaya kita. La la la. La 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 la. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. 1, 2, 3, 4. La la la. La 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 la. Ayo nyanyi bersama-sama. La la la. La 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 la. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Serahkan haleluya. Hi kids, who's ready to dance and sing this song? Let's go crazy, okay? Na 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 na. One more time. Na 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 na. Na na
what the world thinks of me. You came above and now I know I am free. Jesus, your love has set me free. My life is boring till you came and changed me. You came above and now I know I am free. Jesus, your love has set me free. Wanna go crazy as if for you, crazy as if for you. Jump and praise like crazy for you. Wanna go crazy as if for you, crazy as if for you. Jump and praise like crazy for you. Wanna go crazy as if for you, crazy as if for you. Jump and praise like crazy for you. Wanna go crazy as if for you, crazy as if for you. Jump and praise like crazy for you. Na 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 na. 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 It doesn't matter what the world thinks of me. You came above and now I know I am free. Jesus, your love has set me free. My life is boring till you came and changed me. You came above and now I know I am free. Jesus, your love has set me free. Sing this song. Wanna go crazy as if for you, crazy as if for you. Jump and press like crazy for you. Wanna go crazy as if for you, crazy as if for you. Jump and press like crazy for you. Wanna go crazy as if for you, crazy as if for you. Jump and press like crazy for you. Wanna go crazy as if for you, crazy as if for you. Jump and press like crazy for you, crazy as if for you. Say hallelujah. Horsey, ayo sekolah. Ini udah terlambat. Iya Pak, bentar. Oh, tunggu aku lupa tasku. Horsey, ayo cepat. Iya Pak. Oh, tunggu. Buku gambarku. Awas ya kalau sampai telat. Ini kan gara-gara kau mainan saya malam kan kemarin. Akhirnya kau bangun kesiangan. Iya Pak, maaf. Oh ya Horsey, jangan lupa bekalnya dibawa. Oh iya. Papa udah susah bikin itu. Horsey, ayo cepat. Iya Pak. Maaf. Duh, kamu lihat gak sih kamu jalan kemana? Maaf Hoshi, aku gak kelihatan. Lihat tuh tanganmu, panjang banget. Iya, kayak kamu gak tahu aku aja. Ya, terserah deh. Hey Hoshi, ini Hai. ya bukumu aku kembalikan. Oh iya, Ya kasih. bukuku kok kamu lipet-lipet sih? Kamu kan bisa pakai pembatas buku kan? Hoshi, kamu bawa pensil nggak? Bawa dah. Aku lupa bawa nih. Pinjem dong. Kamu nggak bawa pensil ke sekolah? Kamu kan tahu aku pelupa. Maaf deh. Oh. Loh. Aduh. Hari ini kenapa ya? Pagi ini udah berangkat telat. Habis gitu dimarahin papa. Habis gitu bukuku dirusain, terus tabrak sama steri. Habis gitu pensilku dicuri. Aduh. Kids, let's prepare our heart. Let's prepare our ears to hear the words of God. Let's sing this song together. Into my heart, come into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay,
come into my heart, Lord Jesus. To my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, oh, let's worship God. We love you, Lord. We love you, Lord. Say hallelujah, hallelujah. Oh, come into my heart, Lord. Oh. Kids, before we hear the words of God, let's sing this song one more time. Let's sing this song. Into my heart, come into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, come into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Kids, let's prepare our ears to hear the words of God. And let's prepare our heart so that Jesus can be stay in our heart forever. Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa lagi dengan adik-adik di rumah. Walaupun kita masih online, tapi nggak mengurangi semangat kita ya untuk mendengarkan firman. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu sekali lagi. Dan kami rindu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman katakan, amin. Ya, nah tadi adik-adik sudah lihat di drama ya, ada seorang anak yang apa? Kerjaannya marah-marah melulu. Nah sama seperti kita juga pasti pernah marah. Tapi kira-kira apa ya? Hal-hal apa saja yang membuat kita itu jadi suka marah-marah? Ya mungkin saat misalnya mainan kita direbut sama adik, sehingga terus mainan kita jadi rusak, pasti kita marah. Atau misalnya ketika adik-adik di rumah tidak diajak oleh papa mama pergi, bisa juga membuat adik-adik di rumah juga menjadi marah. Tapi kakak mau tanya nih, sebenarnya marah-marah itu boleh nggak sih? Nah, di Alkitab nih adik-adik ada sebuah cerita di mana Tuhan Yesus itu juga pernah marah loh. Tahu nggak di mana? Iya, Tuhan itu marah di bait suci. Karena apa? Karena Tuhan nggak berkenan mereka menyalahgunakan bait suci. Dibuat apa? Dibuat berjualan. Sehingga membuat Tuhan menjadi marah.
Tuhan jadi marah deh sama mereka semua. Jadi sebenarnya marah itu boleh nggak sih Kak? Jawabannya boleh, asal ada syaratnya. Nah, syaratnya itu ada 3 hari ini yang kakak akan mau jelaskan. Apa Kak yang pertama? Yang pertama boleh marah asal kalian itu apa? Tahu alasannya dengan tepat dan benar. Kalian harus tahu, nggak asal marah, pokoknya bad mood, marah-marah, nggak ada alasannya, pokoknya marah. Itu yang nggak boleh. Yang boleh adalah kalian harus tahu kenapa kalian marah dan harus punya alasan yang tepat dan benar. Sama seperti kisah Alkitab berikut ini, Tuhan juga marah loh sama 2 tokoh Alkitab berikut ini karena mereka berkata yang tidak baik tentang Nabi Musa. Wow, seperti apa ya kisahnya? Kita dengarkan sama-sama. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Bilangan 12, pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus, kata mereka. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah, adik-adik tadi sudah dengar kan kisahnya kalau Tuhan itu marah sama 2 tokoh Alkitab tadi, sama Miriam dan Harun. Karena apa? Karena Miriam dan Harun berkata yang tidak baik tentang Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu adalah nabi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu tahu adik-adik alasan yang tepat kenapa Tuhan itu marah. Karena Miriam dan Harun berkata yang tidak baik tentang Musa. Makanya Tuhan marah. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Boleh marah asal kalian punya alasan yang tepat dan benar untuk marah. Contohnya, misalnya ketika adik-adik membuat sebuah proyek sekolah. Wah, sudah bagus-bagus hasilnya. Tiba-tiba adik kalian datang dan merusak proyek kalian itu. Boleh marah nggak sih, Kak? Boleh, karena adik kalian itu sudah merusak mainan kalian atau proyek kalian. Tapi kalian tidak boleh, di poin yang kedua dikatakan, kalian tidak boleh berbuat dosa. Ketika kalian marah, kalian tidak boleh berbuat dosa. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya ketika kalian memarahi adik kalian karena sudah merusak proyek itu, kalian nggak boleh langsung pukul adik kalian, atau berkata kasar, atau ngomong kotor, dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Itu yang tidak boleh, sebab dikatakan di Efesus 4 ayat 26a, yuk dibuka Bible-nya, di Efesus 4 ayat 26a dikatakan apa? Apabila kamu
menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi nggak boleh, meskipun ketika contohnya di sekolah misalnya, ketika kalian diolok-olok atau diejek sama teman, janganlah kalian berbuat dosa dengan membalas ejekan atau olokan teman kalian itu. Kalian bisa menasihatinya dengan baik-baik. Kalau nggak didengerin, bisa kalian lapor ke guru kalian, ke orang tua kalian. Tapi janganlah kita berbuat dosa. Iya. Dan di poin yang ketiga, apalagi ini Kak tipsnya. Yang ketiga adalah kalian harus punya batas waktu. Ketika kalian marah, kalian harus tahu kapan kalian waktunya untuk berhenti marah-marah. Jadi nggak marah-marah terus sampai berlarut-larut. Sebab dikatakan di Efesus lanjutannya ya, Efesus 4 ayat 26b dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Hah? Maksudnya apa Kak? Maksudnya kalian jangan marah-marah terus. Dari pagi, siang, sore, sampai malam marah-marah terus sama yang seperti di drama tadi. Tapi kalian harus tahu kapan waktunya berhenti. Jangan sampai marah sampai hari itu gelap, sampai matahari terbenam. Kalian harus stop. Ya, harus tahu waktunya untuk stop dari marah-marah dan diselesaikan pada hari itu juga. Jangan tunggu besoknya aja, Kak, besoknya lagi 2 hari lagi minggu depan ya kan. Tapi harus diselesaikan hari itu juga ya. Nah, selain 3 tips tadi, kalian juga bisa melakukan dan mempraktekkan 5 hal ini. 5 hal yang kalian bisa hafalkan dan lakukan dengan mudah. Apa tuh Kak? 5 hal itu ya, kita menghafalnya dengan A, B, C, D, E. Nah, gampang kan? A, B, C, D, E. E yang pertama adalah aware. Jadi kalian harus Seperti poin yang nomor 1, kalian harus sadar kenapa kalian dan harus punya alasan yang tepat untuk marah. Jadi harus itu ya, aware. Yang kedua B. B-nya apa Kak? B-nya adalah breathe. Jadi ketika kalian mau marah, kalian harus tarik nafas dulu. Lalu hembuskan ya. Jadi supaya nggak jadi marah dulu. Ketika kalian pingin marah nih, tarik nafas lagi. Hembuskan sampai kalian merasa lega. Kalau masih marah lagi, tarik nafas lagi. Sampai kalian itu jadi lebih lega dan nggak marah-marah lagi. Nah, terus yang ketiga, C. C-nya apa Kak? C-nya adalah countdown. Jadi kalian menghitung mundur dari 10 sampai 1 ketika kalian mau marah. Misalnya nih, gregetan aku, mainanku dirusak nih sama adikku. Nah, kalian bisa hitung nih dalam hati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi lebih tenang ya. Jadi lebih tenang setelah kalian countdown. Terus yang keempat, D-nya adalah distance. Kalian harus jaga jarak dulu sama orang yang membuat kalian tuh emosi atau membuat kalian marah. Supaya Supaya kalian nggak marah-marah. Waktu lihat dia, itu tadi yang ngejek aku ya kan. Kalian jadi lebih marah. Kalian harus jaga jarak dulu sampai kalian itu merasa lebih lega. Dan yang terakhir, the last is E. E-nya apa? Express. Kalian harus menceritakan kenapa sih tadi aku marah tuh kenapa? Apa alasannya? Jadi kalian bisa tahu dan bisa berbaikan dengan orang yang membuat kalian itu marah. Oke? Jadi bisa dipraktekkan ya tadi A, B, C, D, E. A-nya aware, B-nya breathe, C-nya countdown, D-nya adalah distance, dan yang terakhir I-nya adalah express ya. Dan meskipun nih misalnya adik-adik di rumah ketika kalian menghadapi situasi yang sulit mungkin, atau adik-adik sedang sendirian, atau adik-adik merasa sepertinya aku nggak mampu deh Kak, aku nih emosian orangnya. Ketika aku langsung ketika aku diejek temanku tuh aku pingin marah atau aku pingin pukul dan lain sebagainya. Kalian bisa datang dan panggil seorang pribadi yang lemah lembut. Siapakah dia? Iya, dia adalah Roh Kudus. Kalian bisa minta Roh Kudus yang menguatkan kalian untuk bisa mengontrol diri kalian. Yuk, katakan sama-sama dengan kakak yuk. I can control myself. Sekali lagi ya, sambil bangkit berdiri dong. Yuk, 1, 2, 3. I can control
myself. Ya, yuk kita sekarang mau panggil Roh Kudus sama-sama ya. Kita mau nyanyikan sebuah pujian ini. Kita mau panggil Roh Kudus, biar Roh Kudus yang menguatkan kita dan memampukan kita untuk kita bisa mengontrol diri kita ya. Yuk kita panggil sama-sama. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya, kita panggil Roh Kudus ya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang manis? Wah, good. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang manis. Kami mau Tuhan, kami bisa mengontrol emosi kami. Meskipun ketika kami di masa yang sulit dan kami merasa nggak mampu, kami percaya Tuhan, Engkau dan Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kami, yang memampukan setiap kami untuk mengontrol emosi kami. Kami nggak mau berbuat dosa Tuhan, kami nggak mau mendukakan hati-Mu, karena kami nggak bisa mengontrol emosi kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang terus memiliki cintakan Tuhan, menjadi anak-anak yang terus berkemenangan di dalam Engkau, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sekarang ada di rumah semua, angkat kedua tangannya, kakak mau berdoa berkat buat kalian semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kalian semua dimanapun kalian berada, dan menjadikan kalian God's top agent-nya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye, see you next week.
Horsey, kenapa kamu hari ini kok sampai berdengar dengan Starry? Nggak tahu, Miss. Aku kayak kesel aja hari ini. Kamu kan biasanya nggak seperti ini sama teman-temanmu. Nggak tahu, aku kayak kepengen marah aja sejak pagi ini. Loh, kenapa? Soalnya papaku marahin karena aku bangun telat. Kenapa kamu bisa telat bangun? Soalnya aku tidurnya telat. Nah, kenapa kok tidurnya telat? Soalnya aku main game sampai malam. Hihi. Oh, gitu. Kalau kita cari tahu, Horsey tuh marah karena kesalahan Horsey sendiri loh. Karena main sampai malam. Jadinya hari ini semuanya seperti salah semua. Horsey nggak boleh marah-marah ya. Oke. Coba Horsey praktekkan apa yang ibu ajarkan ya. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hitung 1 sampai 10. Oke, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana Horsey? Jadi enakan kan? Iya. Nah, aku sekarang lebih tenang, Bu. Makasih. Terus kalau dipikir-pikir, aslinya bukan salahnya siapa-siapa sih. Itu nyata salahku sendiri. Hehe. Nah, jadi mulai sekarang kalau marah, lakukan apa yang Bu Guru ajarkan ya. Dan sekarang Horsey coba temui Starry dan Greenie dan minta maaf. Oke, Miss. Hey, Starry. Aku maaf ya tadi aku marah-marah ke kamu. Nggak apa-apa, Horsey. Aku juga maaf ya, tadi nggak sengaja ketabrak. Dan ini pensilmu. Thank you ya. Sama-sama. Oh ya, Greenie, aku ya maaf ya. Jadi aku sangat marah karena kamu tadi merusakin bukuku. Oh, sorry ya, Horsey. Aku tadi nggak sadar. Yang lain kali, kasih tau aja ya ke aku. Aku nggak apa-apa kok. Ya, nggak apa-apa. Aslinya nggak perlu sih, nggak apa-apa. Aku sekarang akan belajar untuk mengatur emosiku. I can control myself. Nah, sekarang kita sudah baik kan? Gimana kalau kita main game aja nih? Ayo. Oke. Jadi aku punya game namanya Guess the Hidden Things. Di tasku ada beberapa benda. Jadi aku akan memegang suatu benda yang bendanya itu yang kalian bawa di kelas. Kalian bisa bertanya suatu pun tentang bendanya, tapi aku hanya bisa menjawab iya atau tidak. Mengerti? Ngerti. Ayo kita main. Oke. Ini benda pertama. Yang gampang dulu ya. Apa ya? Apa benda itu panjang? Iya, lumayan. Apakah bisa dibuat nulis? Tidak. Oh. Apa benda itu tajam? Yes, tajam. Rasanya aku tahu deh. Apakah kalian yang di rumah tahu? Rasanya jawabannya gunting. Betul sekali. Yeay. Oke. Benda selanjutnya. Apa bentuknya persegi panjang? Bukan. Oh, apa bentuknya kotak? Bukan. Apakah itu panjang? Bisa dibikin panjang, iya. Apakah bisa dibuat nempel? Iya. Oh, apa benda itu berbentuk lingkaran? Iya. Horsey, apakah kamu tahu kali ini bendanya apa? Rasanya tahu deh. Apa kalian bisa menebaknya? Apakah itu isolasi? Betul sekali. Yeay. Kalian pinter ya main game gini. Makasih. Nah, ini selanjutnya. Apa benda ini
panjang? Tidak terlalu sih. Apakah cair? Iya. Apa benda ini lengket? Heeh. Rasanya aku tahu nih apa. Apa benda itu lem? Betul. Ini lem. Apa teman-teman di rumah bisa menebaknya? Ini yang terakhir. Apakah bendanya panjang? Lumayan, iya. Apa benda ini bisa dihapus? Tidak. Apa benda ini ada tintanya? Ada. Rasanya aku tahu deh. Jawabannya bolpen. Betul. Yeay. Sudah selesai nih. Teman-teman, hari ini saya belajar untuk mengatur emosi saya. I can control myself. Yuk teman-teman, kita ngomong bareng-bareng. I can control myself. Benar sekali, Hoshi. Nah, sekarang kita pamitan dulu yuk sama teman-teman kita yang lagi di rumah. Jangan lupa ikuti ibadah Eagle Kids online service minggu depan ya. Yes, dan bye-bye and God bless you.